apakah bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait? Nggak mungkin. Jadi dia uang yang hasil pencucian itu diserahkan kepada orang yang dianggap kompeten. Nah, dia tetap harus menjalankan hukumannya dia sebagaimana dia telah menikmati hasil kesalahannya dia sendiri gitu. Guys, kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Boys, suami Sandra Dewi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Kadang-kadang kemarin sempat ada inisial beberapa artis Indonesia yang terlibat atas kasus tersebut. Namun sekarang ada lagi nama-nama pejabat yang ikut terseret di belakang Harvey Boys dan Helena Lim yang korupsi merugikan negara hingga 271 triliun. Ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin. Guys, berarti di sini ya selain dari artis yang terlibat juga atas kasus Harvey tersebut, ternyata juga tentunya ada pejabat-pejabat yang terlibat di kasus ini. Karena nggak mungkin banget kalau nggak ada pejabat-pejabat yang terlibat atau orang-orang hebat atau orang-orang yang punya power di belakang Harvey Boys sehingga bisa melakukan aksinya korupsi bahkan sampai bertahun-tahun, guys. Nah, kira-kira siapa nih pejabat yang ikut terlibat? Apakah bakal diusut tuntas juga? Setelah ada beberapa nama inisial artis yang digadang-gadang ikut terlibat seperti RA, terus NS, terakhir ada juga inisial artis bernama A. Dan apakah menurut kalian juga bakal diusut tuntas nih, dan ada juga keterlibatan pejabat-pejabat di belakang Harvey Boys dan Helena Lim? Satu persatu orang yang korupsi dan pencucian uang sudah mulai terkuak, guys. Nah, katanya banyak sekali artis-artis yang terlibat. Artis papan atas tentunya, ya. Yang berkedok dia bisnismen dan bisa melebarkan sayap bisnisnya ke mana-mana. Dan disitulah banyak uang titipan yang disampaikan ke dia. Namanya orang pencucian uang tuh seperti gitu, guys. Jadi dia uang yang hasil pencucian itu diserahkan kepada orang yang dianggap kompeten, dianggap bisa mengolah uang tersebut menjadi uang yang dianggap halal gitu. Ternyata ya sebetulnya bukan halal juga ya, karena itu kan uang rakyat atau uang pencucian uang lah, money laundry gitu. Nah, hati-hati ya, siap-siap para artis yang sudah di-announce bahwa namanya sudah tercatat di beberapa instansi. Hati-hati. Kemarin tuh saya lihat ada Raffi Ahmad, ada Baimong, ada siapa lagi tuh? Ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh, sampai Ustadz pun ada loh, guys. Guys, bahkan seorang Ustadz pun juga sudah tercatat namanya bakal diperiksa karena terlibat kasus pencucian uang yang dititipkan oleh para koruptor ini, guys. Benarkah nama-nama tersebut bakal segera diproses dan diperiksa oleh yang berwenang, institusi yang sudah dikabarkan sesegera mungkin memeriksa orang tersebut, guys. Nah, sekarang banyak sekali nih artis yang mungkin terlibat ya setelah kasus ini terkuak. Ada beberapa nama artis, bahkan bukan seorang artis aja, bahkan ustadz pun juga ada gitu. Dan dia juga bukan artis laki-laki aja ya, guys, juga ada artis perempuan yang terlibat. Siapakah nama-nama artis tersebut? Tentunya kalian juga sudah banyak mendapatkan informasi inisial-inisial yang terlibat dari kasus ini, guys. Jadi nanti bakal diusut tuntas semua. Karena biasanya nih, guys, orang yang money laundry ini menitipkan uangnya kepada seseorang atau mungkin artis yang dianggap berkompeten untuk menyimpan uang tersebut dan dianggap itu uang halal. Karena memang juga artisnya sudah kaya gitu, sudah banyak job, sudah terkenal, banyak bisnis lah gitu. Jadi uang itu tersamarkan dengan bisnis-bisnis dan harta kekayaan dia yang sudah dimiliki, guys. Makanya biasanya para koruptor ini menitipkan uangnya kepada artis yang mungkin sudah mempunyai banyak harta juga. Jadi kayak nyatu gitu, guys, jadi nggak ketara dan juga itu dianggap adalah uang halal seperti itu. Siapakah artis-artisnya, kita bakalan segera mungkin mengetahui, guys, karena bakalan diperiksa secepat mungkin artis-artis yang terlibat. Nah, jadi hati-hati, siap-siap, kumpulkan segala data usahamu apa, dari mana sumber dananya, supaya tidak
diklaim bahwa Anda adalah sumber dari pencucian uang. Bukan sumber ya, maksudnya itu alokasi dana dari pencucian uang atau alokasi usaha untuk dari uangnya dari hasil pencucian uang. Apa sih ya? Jadi alokasi usaha yang uangnya atau dananya dari hasil pencucian uang. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi siap-siap. Kumpulkan data dan dokumennya yang baik dan benar. Salam, Rita Gading. Presiden Joko Widodo setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Guys, jadi itulah beberapa artis yang mungkin ikut terlibat dari kasus ini, dan juga semoga aja ya guys ya, semua yang terlibat dari kasus ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, yang seadil-adilnya gitu loh. Jadi biar tidak ada lagi yang namanya koruptor di Indonesia, dan juga artis yang ikut membantu proses korupsi tersebut karena dia mau dititipin uang, dia juga diproses dan disita guys semuanya, biar Indonesia ini makin bersih dan makin jauh dari yang namanya korupsi. Gila-gila, lu orang pada ngebully Sandra Dewi sampai bawa-bawa hal nikahnya dia. Ada yang ngomong Princess udah bangun dari tidurnya. Terus ada yang ngomong pantesan aja bisa nikah di Disney gini-gini. Bambang, dia juga mana tahu kalau dinikahin pakai duit korupsi. Emang nih, lu mau dinikahin sama laki lu ya? Terus lu tanya dulu nih sama laki lu, sama calon mertua lu, sama calon ipar-ipar lu tanya duitnya itu halal apa enggak. Dia kan juga gak tahu lah Bambang. Selama ini kan sebelum nikah dia itu emang udah kerja keras gitu loh. Udah gitu nih ya, lu pikir deh ya, lu lihat dari kacamata lainnya, dari 2015 ke 2022, pemerintah setempat aja tuh diem aja, para pejabat, gubernur tuh pada kemana aja. Terus baru ke blow up-nya di 2024, setelah sekian lama berlalu. Apa sih Harvey ini cuma dijadiin tameng karena dia nikah sama artis, jadi tuh hot banget gitu loh beritanya. Terus nih ya, belum lagi nih perkara Lumpur Lapindo. Coba deh kalau dipikir, setelah 17 tahun berlalu, kok pemerintah nggak ngitung ya kerugian Lumpur Lapindo itu merugikan masyarakat, merugikan negara tuh berapa gedenya gitu. Kenapa yang heboh cuma si Tima ini, sedangkan si Lumpur Lapindo aja tuh udah 17 tahun berlalu gitu loh. Coba deh, menurut kalian gimana? Bukan berarti gue ngebela korupsi si Harvey Moise ya, enggak. Dia tetap harus menjalankan hukumannya dia sebagaimana dia telah menikmati hasil kesalahannya dia sendiri gitu loh. Jadi kalaupun dia dihukum, dia harus sudah siap. Tapi kalau lu pada ngebully Sandra Dewi, lu kan jadi istri harusnya tahu bla 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 dan lain-lain. Weh, ini kan usahanya dia udah mulai jauh sebelum dia nikah. Bukan dia baru mulai usahanya setelah dia nikah. Setahu-tahunya Sandra Dewi nggak akan dia tahu sampai akar-akarnya. Dan lagi pula nih, kalau memang dia dari awal ngaku si Harvey Moise, masa iya sih lu mau ngaku gue nikahin lu pakai duit hasil korupsi, selama ini gue usaha korupsi, masa iya sih lu mau ngomong gitu ke cewek yang lu mau nikahin? Kan nggak mungkin lah ya guys. Jadi menurut kalian Sandra Dewi beneran tahu atau enggak nih, baik itu sebelum dia dinikahi oleh suaminya ataupun setelah dinikahi oleh suaminya, bahwasanya ada hasil korupsi dari suaminya tersebut yang mungkin sempat diberikan atau dikasih kepada Sandra Dewi. Nih guys, kakak ini mengatakan bahwasanya lu nggak boleh ngejudge atau ngebully Sandra Dewi yang ya mungkin dia nggak tahu gitu loh kalau dia dinikahin dari hasil uang korupsi seperti itu. Namun ya guys, saya namanya juga seorang istri. Oke lah, mungkin dia nggak tahu sebelum dia nikah dengan suaminya ini kalau ada uang korupsi. Namun setelah menikah guys ya, ini kan yang menjadi banyak pertanyaan dan bikin netizen geram itu, setelah menikah bertahun-tahun, dari mulai menikah hingga sekarang mungkin udah terbilang cukup lama ya, bertahun-tahun. Apa nggak tahu tuh gitu loh, maksudnya sumber dari beberapa harta kekayaan suaminya itu adalah hasil dari korupsi gitu. Dan kenapa diam aja gitu loh? Kenapa di saat sudah ketahuan seperti ini baru dia bilang nggak tahu atau tidak mengetahui seperti itu? Itulah yang membuat netizen itu geram guys. Kenapa juga netizen itu membuli Sandra Dewi? Dan mungkin juga bukan Sandra Dewi doang, mungkin juga suaminya dibully, sama diserbu juga, dikata-katain sama netizen atau masyarakat Indonesia. Cuman ya nggak ke blow up aja karena memang si Harvey-nya ini atau suami Sandra Dewi ini tuh sudah sedang diproses
gitu guys sama yang berwenang. Sudah ditahan seperti itu, ditetapkan jadi tersangka dan diamankan. Ya mau ngebully juga gimana gitu loh. Sedangkan Sandra Dewi adalah istrinya yang saat ini kan nggak diapa-apain gitu loh, dan dia juga seorang public figure atau artis. Jadi wajar nggak sih netizen itu berpindah dari mungkin setelah membuli suaminya lanjut ke Sandra Dewi. Masa sih lo nggak tahu gitu loh. Apalagi sudah bertahun-tahun lebih gitu guys, sudah menjalin rumah tangga dan dia nggak tahu sama sekali kalau ada sumber uangnya itu dari korupsi gitu. Oke guys, itulah beberapa informasi mengenai nama-nama artis atau pejabat bahkan yang terlibat dari kasus korupsi ini. Lantas siapa menurut kalian pejabat atau artis yang terlibat dari kasus Harvey dan Helena Lim? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.